Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Putra Firmansyah dengan NIM 14014225111 dari Rombel J angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan UTS untuk mata kuliah pendidikan inklusi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Samyasih selaku dosen mata kuliah pendidikan inklusi yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Di sini langsung saja saya akan mengerjakan melalui video yang saya buat. Soal yang pertama, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi atau dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi saya apabila kelak menjadi guru kelas yang tentunya di sekolah dasar, tentunya saya berharap untuk mendapatkan peserta didik yang normal, dimana ini bukan berarti saya untuk mendiskriminasi ataupun membedakan antara peserta didik normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi ini dari potensi ataupun kemampuan diri saya, karena memang menjadi anak guru berkebutuhan khusus itu memiliki keterampilan yang lebih dan keterampilan khusus dimana untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah ataupun lingkup lainnya, sehingga saya rasa apabila diberikan ataupun kewenangan untuk menjadikan ataupun untuk mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus, saya rasa itu bukanlah hal yang mudah dan itu begitu sulit bagi saya. Kemudian nomor dua, untuk soal nomor dua, jika di suatu daerah di mana ada tempat tinggal terdapat anak yang berkebutuhan khusus atau BK yang tidak bersekolah, hanya di rumah, sebagai calon guru apa yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut ataupun sikap yang dilakukan menghadapi anak berkebutuhan khusus tersebut. Tentunya kita tidak bisa membantu dalam bentuk finansial karena kita juga sadar karena kita sebagai mahasiswa, tetapi kita bisa untuk pertama menggali ataupun mengidentifikasi di mana anak berkebutuhan khusus tersebut tinggal dan bisa menanyakan kepada keluarganya sendiri mengapa alasan ataupun hal yang mendasari anak tersebut itu tidak mau sekolah atau hal yang lainnya yang menjadikan faktor tersebut anak yang tidak mau bersekolah. Tentunya hal lainnya kemudian kita bisa untuk melaporkan dengan pihak yang berwenang. Pihak berwenang ini bisa dengan dinas pendidikan ataupun organisasi yang peduli dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan melaporkannya, hal ini kita bisa berbagai macam cara karena kita di zaman sekarang ini kita bisa mengakses dimanapun dalam bentuk digital. Nah, kita bisa untuk melaporkan dalam bentuk sosial media ataupun dalam kita menghubungi dinas pendidikannya langsung terkait kasus dari anak berkebutuhan khusus itu dan agar cepat untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang soal nomor 3 yaitu materi dari awal hingga ke-7 sebelum UTS ini. Yang pertama tentunya materi awal sendiri kita mempelajari terkait tentang konsep dasar pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini tentunya mencakup kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, di mana pendidikan inklusi ini sudah menyebar luas di Indonesia. Kemudian ada keberagaman anak berkebutuhan khusus. Keberagaman anak berkebutuhan khusus ini beragam dari anak yang tunarungu, kemudian tunawicara, dan anak yang bisa dibilang sering aktif di dalam kelas ataupun mengganggu anak peserta didik lain, itu juga bisa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian materi selanjutnya ada penilaian ataupun asesmen atau penilaian sendiri di pendidikan inklusi cukup sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri ya. Jadi penilaian sendiri juga tidak semata-mata pure untuk tes tertulis, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Kemudian kurikulum yang digunakan di pendidikan
inklusi. Kurikulum ini juga berbeda dengan kurikulum lainnya seperti anak yang sekolah dengan keadaan normal. Kemudian yang terakhir ada peran guru dalam pendidikan inklusi. Nah, materi ini itu bagaimana peran guru untuk menghadapi ataupun mengatasi anak yang berkebutuhan khusus, dimana kan di Indonesia ini ada dua ya, ada sekolah dasar yang biasa dan juga ada sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini biasanya sekolah dasarnya itu udah dicap untuk dicampur antara anak yang normal dengan anak berkebutuhan khusus, dimana tidak ada diskriminasi di sekolah ataupun di kelas tersebut. Dan peran guru sendiri juga harus penting dalam mengatasi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.